Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Sri Bakti dengan NIM C1C020055 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pengumpulan data. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video pada hari ini. Di sini saya tidak basa-basi atau tidak berlama-lama, masuklah kita ke materi yang akan dibahas. Yang perlu diketahui, yang pertama ada definisi pengumpulan data, yang kedua jenis-jenis data, yang ketiga metode pengumpulan data, yang keempat metode kuantitatif, yang kelima metode kualitatif, yang keenam kesimpulan. Masuk ke materi yang pertama, apa itu pengumpulan data? Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seseorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan. Dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seseorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data adalah suatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengelolaan, dan data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Semua hal tersebut dapat disebut sebagai data, asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Masuk ke materi yang kedua, ada jenis-jenis data. Jenis-jenis data dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut cara memperolehnya. Yang pertama, data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Dan ada data sekunder, yaitu data yang ditetapkan secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian. Yang kedua, menurut sifatnya. Menurut sumbernya, yang menurut sumbernya ini terbagi dari dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Sedangkan data eksternal yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar sebuah organisasi. Masuk yang ketiga, menurut sifatnya. Menurut sifatnya ini terbagi dari data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka pasti, dan data kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka. Dan terakhir, menurut waktu pengumpulan. Cross section atau incidental, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada waktu tertentu. Data berkala atau time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan atau peristiwa dan kegiatan. Masuk ke materi selanjutnya, kita masuk ke metode pengumpulan data. Nah, dalam penelitian kita seringkali mendengar istilah metode pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Meskipun saling berhubungan, namun dua istilah ini memiliki arti yang berbeda loh. Metode pengumpulan data ini adalah teknik atau cara yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Nah, sementara instrumen itu, pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, instrumen pengumpulan data dapat berupa checklist, kuesioner, pedoman, wawancara, hingga kamera untuk foto atau untuk merekam gambar. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data ini antara lain, masuk nih kita ke pertama, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau video call, atau melalui Zoom. Dan wawancara ini ternyata terbagi dua loh wawancara ini. Yang pertama wawancara terstruktur, yang kedua wawancara tidak struktur. Nah, wawancara terstruktur ini maksudnya yaitu peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber.
Sedangkan wawancara tidak terstruktur, wawancara ini bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali oleh responden. Masuk ke observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Di sini ada dua jenis, yaitu participant observation dan non-participant observation. Maksudnya participant observation ini, dalam participant observation penelitian tersebut terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber. Sedangkan non-participant observation berlawanan dengan participant observation. Non-participant observation ini merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Yang ketiga, kita masuk ke angket atau kuesioner. Di sini kalian pasti sering mendengar angket ini ya, ketimbang dari observasi dan studi dokumen. Angket atau kuesioner ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Seperti yang kalian sering lihat, biasanya para peneliti memberikan kuesioner ini berbentuk pertanyaan, dijawab iya atau tidak sama sekali, yang gitu-gitu. Jadi angket ini sebenarnya lebih mudah dipahami oleh responden ketimbang yang lain. Masuk ke studi dokumen. Studi dokumen ini adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Nah, studi dokumen ini terbagi menjadi dua, dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer ini adalah dokumen yang tertulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya autobiografi. Yang kedua, dokumen sekunder adalah dokumen yang tertulis berdasarkan atas laporan cerita orang lain atau misalnya biografi. Jadi kita masuk ke metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif ini untuk riset pasar atau peramalan permintaan biasanya menggunakan alat statistik. Dalam teknik ini, permintaan diperkirakan berdasarkan dari data historis. Metode pengumpulan data primer ini umumnya digunakan untuk membuat perkiraan jangka panjang. Metode statistik sangat andal karena unsur subjektivitas minimal dalam metode ini. Maksudnya ini, yang pertama ada analisis deret waktu, mengacu pada urutan nilai variabel yang berurutan. Dan metode kuantitatif ini ada teknik menghaluskan, yaitu metode rata-rata bergerak sederhana dan metode rata-rata bergerak tertimbang. Kita masuk ke selanjutnya, metode kualitatif. Metode kualitatif ini sangat berguna dalam situasi ketika data historis tidak tersedia atau tidak perlu angka atau perhitungan matematis. Penelitian kualitatif ini berkaitan erat dengan kata-kata atau suara, perasaan, emosi, warna, dan unsur-unsur lain. Jadi kesimpulan pada materi hari ini dapat diambil dari paparan di atas bahwa metode pengumpulan data terbagi menjadi tiga, yaitu kuesioner, observasi, dan wawancara. Untuk materinya sampai di sini. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Betty Sri Bakti mengundurkan diri dari presentasi pada hari ini. Jika kalian memiliki saran atau komentar atau pertanyaan, bisa berkomentar di pada kolom komentar bawah ini. Dan jangan lupa juga kalian tunggu video-video selanjutnya, penjelasan dari saya berikutnya. Dan di sini saya akan menutup presentasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.